Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasmin Rana Wiharja. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Losarang, Kabupaten Indramayu. Saya sudah 20 tahun lebih dan saya pernah mendapatkan satu tugas tambahan. Saya pernah menjadi wakil kepala sekolah yang menangani tentang kesiswaan. Saya pernah menangani wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana. Dan kaitannya hari ini saya ingin menyampaikan satu permasalahan di sekolah saya pada saat saya mendapat tugas sebagai wakil kepala sekolah yang menangani kesiswaan. Seperti biasa, permasalahan yang sangat klasik di setiap sekolah, biasanya hal-hal yang berkaitan dengan kesiswaan adalah keterlambatan atau ketidaktertiban. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi bersama, terutama adalah masalah-masalah kesiswaan yang berkaitan dengan anak-anak atau siswa-siswi yang sering terlambat masuk sekolah. Sehingga pada saat itu saya sebagai wakil kepala sekolah yang menangani tentang kesiswaan ini mengambil beberapa langkah agar terciptanya suatu kondisi pembelajaran yang tertib, aman, dan nyaman, tidak terganggu oleh hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kesiswaan. Sebelumnya, tingkat keterlambatan anak-anak kita ada di angka 20-25%. Kebetulan jumlah siswa kita cukup banyak, ada di angka 700 lebih, sehingga dalam setiap hari masih ada saja anak-anak yang terlambat. Nilainya atau jumlahnya itu di angka 20-30 siswa. Ini sebuah permasalahan yang serius yang harus saya tangani. Sehingga apa? Sehingga sekolah ini benar-benar memberikan pelayanan yang baik, ketertiban, dan keamanan dalam proses belajar mengajar. Apa yang harus saya lakukan ketika banyak sekali anak-anak atau para siswa yang sering terlambat, dan keterlambatannya itu durasinya cukup panjang. Kita tahu bahwa sekolah itu membuat tata tertib bahwa jam 7.00 adalah sudah mulai pembelajaran di kelas. Namun faktanya masih ada siswa yang jam 7 masih belum datang. Bahkan ada yang nyampe di sekolah itu sampai jam 7.30. Dan jumlahnya ini cukup banyak, 20-30 tadi. Maka langkah yang harus saya lakukan, yang pertama adalah saya harus bekerja sama dengan beberapa pembina kesiswaan, melibatkan pembina pramuka, melibatkan pembina PMR, Paskibra, dan pembina ekstrakurikuler lainnya. Semuanya kami kerjasama untuk menginventaris dan membuat solusi. Maka solusi yang pertama yang harus saya lakukan adalah semua yang terlambat akan saya kumpulkan menjadi satu untuk diinventaris, dicatat namanya, kelasnya, dan alasan keterlambatannya. Setelah terinventaris dengan benar, maka anak-anak yang terlambat itu akan diakumulasi tingkat keterlambatannya. Sehingga nanti apabila melakukan keterlambatan yang berulang-ulang, saya atau kami sudah punya data. Maka selanjutnya ketika anak itu sudah 3 kali keterlambatan, maka akan kami panggil orang tuanya untuk mendiskusikan bersama apa permasalahan yang sebenarnya sehingga bisa terlambat ke sekolah. Di sana saya menemukan alasan-alasan yang klasik seperti kemacetan, kendaraan, bangun kesiangan, dan lain sebagainya. Dan saya memaklumi semua itu. Tetapi yang namanya aturan sekolah harus saya jalankan, harus saya terapkan, bahwa efektivitas belajar itu adalah 07.00. Semua siswa harus mengikuti pembelajaran. Maka setelah kami lakukan pemanggilan orang tua yang keterlambatannya 1, 2, 3 kali, bahkan 1 bulan, terakumulasi sampai lebih dari 5 hari, maka langkah yang pertama tadi saya memanggil orang tuanya untuk berdiskusi. Langkah selanjutnya ketika kami sudah memanggil orang tua dan ternyata belum ada perubahan, maka akan solusi kedua akan saya catat untuk diberikan data tersebut ke BP atau kita disebut BBBA.
Di sana secara akademis akan dicoba untuk memberikan pemahaman dan pengertian sehingga para siswa itu paham benar bahwa inilah aturan sekolah, bahwa inilah jalan menuju pembelajaran yang benar. Nah, langkah berikutnya juga kami mencoba untuk mengumpulkan anak-anak yang tadi yang terlambat itu untuk dipisahkan dan diberikan sanksi yang mendidik. Maka untuk beberapa menit anak-anak atau siswa-siswi yang terlambat itu tidak boleh mengikuti pembelajaran. Bukan berarti tidak boleh ikut pembelajarannya, tetapi dipisahkan untuk diberikan sanksi, masuk ke dalam sebuah perpustakaan, di sana diberikan tugas-tugas sehingga pada jam keduanya anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran lagi di kelasnya masing-masing setelah mendapat surat izin masuk oleh petugas piket. Hal ini kami lakukan berulang-ulang. Walaupun awalnya mengalami kendala, awalnya mengalami kesulitan, tapi dengan kerjasama, kerja keras, memberikan pemahaman, memanggil orang tuanya, ada penjelasan, ada sanksi yang mendidik, ada sanksi yang mendisiplinkan, maka lama-kelamaan dalam waktu 1-2 bulan tingkat keterlambatan siswa-siswi di SMA Negeri Teluk Sarang ini ada mulai menurun secara gratis. Walaupun tidak 100% hilang, tetapi kami sudah berupaya sampai akhirnya di tahun-tahun berikutnya atau di bulan berikutnya tingkat keterlambatan siswa masuk sekolah adalah sudah mulai berkurang. Dan sekarang sudah angka kewajaran karena setiap hari yang berbaris di depan gerbang itu hanya beberapa siswa saja. Namun siswa-siswa tersebut bukanlah siswa-siswi yang sering melakukan, tapi selalu bergiliran, dan kami memaklumi semua itu karena SMA Negeri Teluk Sarang ini ada di jalur Pantura, etalasenya pendidikan Kabupaten Indramayu, sehingga kemacetan, kerawanan, apalagi masih menggunakan kendaraan umum, ada kendaraan elok, ada kendaraan macam-macam, sehingga saya memaklumi angka kewajaran di angka 0,1% atau di 0,5% dari 700 siswa-siswi yang belajar di SMA Negeri Teluk Sarang. Tingkat keterlambatannya hanya di angka 10 siswa ke bawah, dan kami melakukannya, menanganinya dengan efektif dan efisien sehingga alhamdulillah SMA Negeri Teluk Sarang bisa mengatasi tingkat keterlambatannya. Terima kasih, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan tentang menangani permasalahan-permasalahan di SMA Negeri Teluk Sarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.